Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handiki Yuda Pratama Ladoyan dari Prodi S1 Manajemen Sore. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema permasalahan UMKM, kuliner tradisional dan cara mengatasinya. Berikut adalah susunan dari kelompok kami. Saat ini perubahan dalam masyarakat memang semakin meningkat. Perubahan yang ada di dalam masyarakat salah satunya juga mempengaruhi makanan yang diinginkan oleh masyarakat. Keinginan masyarakat yang lebih memilih makanan modern, hal ini berakibat makanan tradisional semakin ditinggalkan. Makanan tradisional memang sudah sepatutnya kita jaga keberadaannya. Tidak seperti saat ini sangat sulit menemukan makanan tradisional. Hanya segelintir orang yang masih menjualnya, dan rata-rata penjualnya pun sudah lansia. Makanan tradisional merupakan makanan asli Indonesia yang sepatutnya kita jaga dan kita kembangkan agar mampu bersaing dengan makanan di era saat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Rahman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya tadi, yaitu tentang permasalahan yang terjadi. Ada dua. Yang pertama, menurunnya minat masyarakat terhadap kuliner tradisional pada saat ini. Yang kedua, mempertahankan usaha kuliner agar terus berkembang. Contoh tabel seperti gambar di samping. Next, solusi mengatasi permasalahan yang ke-1. Ada 4. Yang pertama, memasarkan melalui website, media sosial, dan media elektronik lainnya. Pemasaran digital menjadi sarana promosi yang dapat membantu untuk meningkatkan penjualan. Banyak pebisnis UMKM yang masih jarang memanfaatkan pemasaran digital, sehingga pada akhirnya bisnis tersebut menjadi kurang terekspos ke masyarakat luas. Yang kedua, menggunakan kemasan yang menarik dan kekinian. Selain memberikan perlindungan untuk produk, kemasan juga bisa menarik perhatian konsumen agar tertarik membeli produk. Bahkan, kemasan yang cantik atau unik bisa membuat konsumen terus mengingat merek produk itu sendiri. Next. Yang ketiga, bekerja sama dengan platform digital seperti ShopeeFood, GoFood, dan lainnya. Pengusaha UMKM kuliner butuh berbagai upaya untuk mengembangkan bisnisnya, seperti melalui operasional bisnis yang lebih efisien serta jangkauan ke pelanggan yang lebih luas. Digitalisasi melalui kemitraan dengan platform online food delivery atau OFD menjadi solusi yang tepat. Yang keempat, berinovasi dengan berbagai varian rasa sehingga produk tersebut tidak hanya memiliki rasa original saja. Hal tersebut bertujuan memberikan kepuasan pelanggan dalam memilih produk makanan yang berkualitas sesuai dengan selera dan keinginan konsumen. Perkenalkan, nama saya Nurwatli Fuadi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu solusi untuk mengatasi permasalahan yang kedua. Yang pertama, mempertahankan kualitas produk. Mempertahankan kualitas produk sama saja dengan menjaga kualitas produk. Hal ini perlu dilakukan di tengah persaingan bisnis yang sangat ketat saat ini agar usaha kita tetap bertahan. Yang kedua yaitu meminta masukan dari pelanggan. Apa kurangnya dari usaha kita, nanti kita minta dari pelanggan sehingga kita bisa memperbaiki kekurangan dari usaha kita. Yang ketiga yaitu ramah dan melakukan pelayanan yang terbaik sehingga para pelanggan dapat nyaman dan puas dengan pelayanan yang kita berikan. Yang keempat yaitu menjaga kebersihan tempat usaha. Kebersihan adalah sebagian dari iman, sehingga tempat usaha yang bersih juga akan membuat nyaman para pelanggan dan betah pada usaha kami. Selanjutnya, hal apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan suatu ide? Yang pertama yaitu melihat potensi pasar, yaitu dengan menjalankan sebuah bisnis, kita harus memiliki lokasi yang geografis dari bisnis yang akan kita jalankan. Mungkin juga telah menentukan siapa target pelanggan dan siapa saja pesaing kita. Yang kedua yaitu melakukan benchmarking.
yaitu sebagai satu standar yang dimanfaatkan sebagai pembanding antara satu hal dengan lainnya yang sejenis. Jadi, dengan adanya patokan ini, maka berbagai hal dapat diukur dengan standar baku yang umum. Yang ketiga itu memilih model bisnis dan produk. Di sini kita menentukan model bisnis apa yang mau kita terapkan pada bisnis kita dan produk apa yang mau kita hasilkan dan kita jual kepada para konsumen. Yang keempat, membentuk tim dan organisasi. Merupakan sebagai aktivitas yang digunakan untuk meningkatkan hubungan sosial dengan mendefinisikan peran masing-masing individu dalam suatu tim, yaitu dengan melakukan kolaborasi dari berbagai tugas. Hal ini berbeda dari pelatihan tim yang dirancang dengan menggabungkan manajer bisnis, pembelajaran, dan pengembangan bisnis. Yang kelima yaitu menyusun bisnis plan, yaitu kita menyusun ide perencanaan suatu bisnis yang kita tuangkan dalam satu dokumen. Bisnis plan berisi tentang konsep, tujuan, sasaran, dan target bisnis kita ke depannya nanti mau seperti apa. Yang keenam yaitu mendapatkan modal bisnis. Yang ketujuh yaitu menyusun rencana pemasaran, yaitu merupakan ide awal dalam satu bisnis. Ini merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam memperoleh pencapaian yang maksimal. Yang kedelapan yaitu rencana operasional, yaitu memuat rumusan rencana dan target pencapaian yang mau kita tempuh dalam jangka pendek yang bersifat kuantitatif dan operasional masing-masing indikator kerja, pencapaian juga, dan sasaran yang hendak kita capai, baik tahunan maupun bulanan dari masing-masing sasaran yang telah kita tetapkan dalam rencana strategis. Yang kesembilan yaitu eksekusi lapangan. Dan yang ke-10 yaitu evaluasi dan improvement. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin kita peroleh atau kita capai. Improvement atau continuous improvement adalah merupakan usaha-usaha sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengeliminasi suatu masalah dan upaya mengembangkan atau memperbaiki produk, pelayanan maupun proses. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami tentang timeline UMKM. Pada bulan Oktober, survei lokasi. Pada bulan November, menyiapkan tempat usaha. Pada bulan Desember, mencoba membuat produk. Pada bulan Januari, memasarkan produk. Untuk jajanan tradisional masa kini, menyajikan jajanan tradisional dengan nuansa yang kekinian, seperti gambar di samping ini. Tersedia beberapa produk. Yang pertama kue cabit, yang kedua surabi, yang ketiga onde-onde. Untuk pembuatan logo seperti gambar di samping ini, menggunakan gabungan beberapa warna agar melihat lebih fresh dan dapat dengan mudah untuk memikat calon pelanggan. Untuk bagian teks tersebut kami pilih karena simple dan lebih mudah untuk dimengerti calon pelanggan bahwa usaha kami ini menjual jajanan tradisional khas Indonesia. Untuk bagian beberapa produk yang ditawar seperti kue cabit, surabi, dan onde-onde. Bagian teks bawah ini adalah memiliki arti makna tersebut. Kami ingin menjadikan kuliner tradisional Indonesia menjadi kuliner yang mendunia. Perkenalkan, nama saya Widya Swajarsianto. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Value proposition. Usaha kami menghadirkan inovasi jajanan tradisional yang sebelumnya terkesan jadul dan ketinggalan zaman, menjadi jajanan tradisional yang lebih banyak varian rasa dan nuansa yang kekinian. Menjamin bahwa kami menggunakan bahan baku yang berkualitas sehingga menghasilkan produk yang aman dan sehat. Memperluas atau memperbanyak gerai seluruh Indonesia agar seluruh masyarakat dapat merasakan sekaligus bernostalgia dengan jajanan tradisional. Kami juga bekerja sama dengan beberapa
platform digital seperti GoFood, ShopeeFood, dan lainnya untuk memudahkan para customer yang ingin menikmati jajanan tradisional tanpa harus keluar rumah. Notaben, usaha ini kami dirikan untuk mengatasi permasalahan yang ada, yaitu menjaga dan mengembangkan agar jajanan tradisional Indonesia ini tetap eksis sehingga dengan perkembangan zaman. Mempermudah konsumen yang ingin menikmati jajanan tradisional dimanapun dan kapanpun. Memperkenalkan bahwa jajanan tradisional Indonesia mampu bersaing dengan jajanan masa ini. Sekian, terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mewakili seluruh teman-teman saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.